Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Devi Lorenza, NPM 181600003. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi bab 1, bab 2, dan bab 3. Nah, menjelaskan bab 1 tentang konsep pembelajaran mikro atau simulasi. Yang pertama, A. Hakikat pembelajaran mikro atau simulasi. Simulasi pembelajaran atau pembelajaran mikro atau micro teaching berasal dari dua kata. Yang pertama yaitu mikro dan teaching. Mikro yang berarti kecil, terbatas, dan sempit, sedangkan teaching yaitu mendidik atau mengajar. Micro teaching adalah salah satu pendekatan atau cara untuk melatih penampilan mengajar yang dilakukan secara mikro atau disederhanakan dalam waktu dan akomodasi yang terbatas. Unsur-unsur pokok pembelajaran itu ada 4. Yang pertama yaitu A. Tujuan atau kompetensi. Yang B yaitu materi yang harus dipelajari siswa. Yang C yaitu metode atau media. Yang D yaitu evaluasi. B. Tujuan dan manfaat pembelajaran mikro. Pembelajaran mikro sebagai mata kuliah yang tidak terpisah dari struktur kurikulum program pendidikan keguruan memiliki tujuan dalam upaya memfasilitasi mahasiswa, calon guru, atau guru untuk menguasai dan memiliki kompetensi yang diharapkan, seperti tertuang dalam Dadang Sukirman pada tahun 2012 nomor 33 yaitu mempersiapkan, membina, dan meningkatkan mutu guru agar dapat memenuhi standar kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial. Yang kedua yaitu untuk memfasilitasi, melatih, dan membina calon guru dan para guru dalam hal keterampilan dasar mengajar, teaching skill. Yang ketiga yaitu untuk melatih penampilan dan keterampilan mengajar yang dilakukan bagian demi bagian secara spesifik agar diperoleh kemampuan maksimal sesuai dengan tuntutan profesional sebagai tenaga seorang guru. Yang keempat yaitu untuk memberikan kesempatan pada calon guru maupun para guru berlatih dan mengoreksi serta menilai kelebihan dan kekurangan yang dimiliki self evaluation dalam hal keterampilan mengajar. Yang kelima yaitu untuk memberikan kesempatan kepada setiap yang berlatih, calon guru maupun para guru meningkatkan dan memperbaiki kekurangan dan kelebihan sehingga guru selalu berusaha meningkatkan layanan kepada siswa. Manfaat dari pembelajaran mikro terutama akan dirasakan oleh pihak-pihak sebagai berikut. Yang pertama, manfaat bagi mahasiswa calon guru, pendidikan persepsif. Yang kedua, manfaat bagi para guru, pendidikan in service. Yang ketiga yaitu manfaat bagi supervisor. Yang C yaitu karakteristik pembelajaran mikro. Bentuk penyederhanaan pembelajaran mikro tersebut adalah merupakan ciri khas atau karakteristik utama dari pembelajaran mikro. Sesuai dengan sebutannya, mikro yaitu situasi dan kondisi pembelajaran yang disederhanakan atau dirancang dalam bentuk kecil. Yang D, prinsip pembelajaran mikro. Adapun prinsip-prinsip umum pembelajaran antara lain. Yang pertama yaitu prinsip perhatian dan motivasi. Yang kedua yaitu aktivitas. Yang ketiga yaitu balikan atau penguatan. Yang keempat yaitu tantangan. Yang kelima yaitu perbedaan individual. Adapun menurut Dadang Sukirman pada tahun 2012 nomor 33, prinsip-prinsip yang menjadikan aturan atau ketentuan dalam penerapan pembelajaran mikro adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu fokus pada penampilan, yang kedua spesifik dan konkret, yang ketiga umpan balik, yang keempat keseimbangan, yang kelima ketuntasan, yang keenam maju berkelanjutan. Yang E, unsur-unsur pembelajaran mikro.
Yang pertama, micro teaching is real teaching. Yang kedua yaitu micro teaching lessen the complexities of normal classroom teaching. Yang ketiga yaitu micro teaching focus on training for the accommodation of specific text. Yang keempat yaitu micro teaching allows for the increased control of the practice. Baik, di sini saya akan melanjutkan bab 2 tentang metodologi pembelajaran. A. Pembelajaran dalam kurikulum 2013 menurut Panduan Teknis Kurikulum 2013 Sekolah Dasar pada tahun 2013 nomor 9. Pembelajaran dalam kurikulum 2013 dicirikan sebagai berikut. Yang 1. Tematik terpadu. Pembelajaran tematik terpadu adalah pembelajaran yang menggunakan tema. Pembelajaran tersebut memberikan pengalaman bermakna kepada siswa secara utuh. Yang kedua, pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik adalah pembelajaran yang mendorong siswa untuk melakukan keterampilan-keterampilan ilmiah sebagai berikut. Yang pertama, mengamati. Yang kedua, menanya. Yang ketiga, mengumpulkan informasi. Yang keempat, mengasosiasi. Yang kelima, mengkomunikasi. 1. Landasan filosofis kurikulum 2013. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 1 butir 1 menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kecerdasan, kepribadian, akhlak mulia, dan keterampilan untuk diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. 2. Landasan yuridis kurikulum 2013 Permendikbud nomor 65 tahun 2013 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah menetapkan bahwa perencanaan pembelajaran dirancang dalam bentuk silabus RPP, penilaian proses pembelajaran dengan menggunakan pendekatan penilaian authentic assessment yang menilai kesiapan siswa, proses, dan hasil belajar siswa secara utuh. Yang ketiga yaitu dasar pikiran. Pedoman khusus penerapan RPP dalam pembelajaran adalah pedoman operasional dari pedoman umum pembelajaran yang diatur dalam Permendikbud nomor 81A tahun 2013 tentang implementasi kurikulum. B. Penerapan pembelajaran tematik. Yang pertama yaitu peraturan jadwal pembelajaran tematik. Yang kedua, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi TIK dalam pembelajaran tematik. Yang ketiga yaitu persiapan dan pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Proses pembelajaran melalui pembelajaran mikro terlebih dahulu dikuasai konsep atau teori, prinsip, karakteristik, tujuan, dan pemanfaatan pembelajaran mikro itu sendiri. Setelah itu baru dilakukan praktek sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Yang pertama yaitu kegiatan pendahuluan, yang kedua yaitu kegiatan inti, yang ketiga yaitu kegiatan penutup. Yang C yaitu penilaian proses dan hasil pembelajaran. Teknik dan instrumen yang digunakan untuk penilaian yaitu yang pertama penilaian kompetensi sikap, yang kedua yaitu penilaian kompetensi pengetahuan, yang ketiga penilaian kompetensi keterampilan. Bab 3 yaitu keterampilan dasar mengajar. A. Keterampilan membuka pelajaran. Membuka pelajaran adalah kegiatan yang dilakukan untuk memulai pelajaran. Dari pengertian di atas, ada dua hal penting yang perlu diperhatikan sasaran dari kegiatan membuka pelajaran. Yang pertama yaitu menciptakan suasana siap mental. Yang kedua, menimbulkan perhatian siswa. Yang pertama yaitu menarik perhatian siswa.
Yang kedua yaitu menumbuhkan motivasi belajar siswa. Yang ketiga membuat acuan. Yang keempat membuat kaitan kompetensi. Yang kelima yaitu orientasi. Yang keenam melakukan apresiasi. Yang ketujuh memberikan motivasi. Yang kedelapan menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang kesembilan menyampaikan kompetensi dasar atau indikator. Yang ke-10 membuat kaitan. Yang ke-11 menyampaikan lingkup penilaian proses dan penilaian akhir. Yang ke-12 yaitu memberikan acuan. Yang B, keterampilan mengelola kelas. Keterampilan mengelola kelas adalah keterampilan guru dalam menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal serta keterampilan mengendalikan kondisi belajar ke kondisi yang optimal. Bila terdapat gangguan dalam proses pembelajaran, baik yang bersifat gangguan kecil dan sementara maupun gangguan yang berkelanjutan. Zainal Asril pada tahun 2011 nomor 72. Pada dasar inti dari pengertian pengelolaan kelas bisa ditelaah dari beberapa unsur sebagai berikut. Yang pertama yaitu keterampilan menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal. Mengatasi gangguan baik yang bersifat sementara, kecil maupun kemungkinan jenis gangguan yang berkelanjutan. C. Keterampilan menggunakan media atau alat. Komponen dan contoh media atau alat pembelajaran. Yang pertama yaitu media audio, yang kedua yaitu media visual, yang ketiga yaitu media audio atau visual. Yang pertama yaitu media audio, yang kedua yaitu media visual, yang ketiga yaitu media audio atau visual. Yang D. Keterampilan menjelaskan. Keterampilan dasar mengajar dalam pembelajaran adalah proses penyajian informasi secara lisan yang diorganisir dengan sistematis atau runtuh untuk menunjukkan bahwa adanya hubungan antara satu pesan dengan pesan yang lain sehingga tercapainya suatu pemahaman utuh yang diinginkan. E. Keterampilan variasi stimulus. Secara sederhana dapat dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan variasi stimulus adalah upaya guru untuk memberikan stimulus pembelajaran secara beragam atau variasi sehingga memungkinkan siswa dapat merespon melalui alat indera dan cara yang berbeda atau bervariasi untuk mendapatkan pengalaman belajar secara lebih luas dan mendalam. E. Keterampilan bertanya. Secara etimologi, keterampilan bertanya dapat dilihat maknanya dari dua suku kata. Yang pertama yaitu keterampilan dan tanya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bertanya berasal dari kata tanya yang berarti antara lain permintaan keterangan, sedangkan keterampilan memiliki arti cakap dalam menyelesaikan tugas maupun dan cekatan. G. Keterampilan memberikan penguatan. Penguatan pada dasarnya adalah suatu respon yang diberikan terhadap perilaku atau perbuatan baik yang dapat memacu terulangnya perbuatan baik tersebut. Dalam pengertian yang lain, bahwa keterampilan dasar penguatan adalah segala bentuk respon yang merupakan bagian dari modifikasi tingkah laku guru terhadap tingkah laku siswa yang bertujuan untuk memberikan informasi atau umpan balik atas perbuatan atau respon siswa. H. Keterampilan membimbing diskusi kelompok. Menurut Helmiati tahun 2013 nomor 85, membimbing diskusi kelompok adalah suatu proses yang teratur yang melibatkan sekelompok orang dalam interaksi tatap muka yang informal dengan berbagai pengalaman atau informasi, pengambilan kesimpulan atau pemecahan masalah. I. Keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. J. Keterampilan menutup pelajaran. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.